Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari kerja makalah kelompok kami yang berjudul jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sekali suku bangsa, budaya maupun regionnya, dan juga topografi maupun bentuk-bentuk relief yang beraneka macam dan beraneka ragam. Nah, kita tahu tanah adalah lapisan induk yang paling atas yang tersusun atas bahan-bahan organik maupun bahan-bahan mineral. Nah, faktor yang menjadi pembentuk tanah itu yaitu ada yang namanya iklim, kemudian relief atau topografi, kemudian organisme dan juga bahan induk, dan yang terakhir itu adalah waktu. Nah, di Indonesia ini tidak hanya satu memiliki jenis tanah, tetapi Indonesia itu memiliki 9 jenis tanah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada tanah organosol, yang mana tanah organosol adalah tanah yang terbentuk dari hasil pelapukan tumbuhan-tumbuhan rawa yang telah membusuk dan membentuk tanah organosol atau tanah gambut. Nah, tanah gambut ini berasal dari bahan induk tanaman rawa, bahan induk dari tumbuhan tanaman rawa yang telah membusuk. Nah, ciri-ciri dari tanah organosol ini yang pertama, dia itu memiliki warna coklat hingga kehitaman. Kemudian tanahnya ini dia berstruktur debu lempung. Kemudian tanah ini memiliki kandungan unsur hara yang sangat rendah dan mengandung tingkat keasaman yang sangat tinggi sehingga tidak cocok untuk lahan pertanian. Kemudian daerah persebaran dari jenis tanah gambut atau organosol ini adalah di Indonesia bagian Sumatera, kemudian Pulau Kalimantan, dan juga Pulau Papua, dan tidak menutup kemungkinan juga di Pulau Jawa itu terdapat tanah organosol atau tanah gambut ini. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Novitasari. Kepada Novitasari, saya persilahkan. Nah, saya akan melanjutkan dari penjelasan sila B. Nah, yang kedua itu tanah aluvial. Tanah aluvial adalah tanah yang berasal dari sedimen lumpur yang dibawa oleh air sungai. Tanah ini adalah hasil erosi yang diendapkan bersama dengan lumpur sungai. Tanaman yang dapat kita tanam pada tanah jenis ini yaitu padi, palawija, tebu, kelapa, buah-buahan, dan lain-lain. Dan kita dapat menjumpai tanah ini di daerah Sumatera bagian timur, Jawa, dan Papua. Ciri-ciri tanah aluvial yaitu berwarna coklat, banyak mengandung mineral, sehingga mudah untuk menyerap air, berbentuk seperti tanah liat, pH tanah di bawah 6, dan jumlah fosfor dan kalium sangat rendah pada daerah dengan curah hujan rendah, dan memiliki tekstur tanah liat, terdiri atas beberapa bahan induk, yaitu tanah aluvial, pasir, lempung, kapur, basa, dan asam. Dan manfaat tanah aluvial ini yaitu melancarkan irigasi sebagai lahan pertanian, dapat menyimpan cadangan air, dan memudahkan dalam mengolah tanah untuk ditanam dan bercocok tanam. Nah, yang ketiga itu tanah humus. Tanah humus adalah tanah hasil pembusukan bahan organik, yakni tumbuhan, dan jenis tanah ini tanah yang muncul akibat tumbuhan-tumbuhan yang membusuk. Tanah humus ini juga biasa kita sebut dengan bunga tanah, sehingga tanah ini sangat cocok untuk ditanami berbagai tanaman. Dan ciri-ciri tanah humus ini yaitu tanahnya berwarna gelap, memiliki daya serap yang bagus sehingga cocok untuk lahan bagi tumbuhan
yang kita tanam, dan banyak ditemukan di daerah iklim tropis dan memiliki kadar organik dan unsur hara yang tinggi dan juga sangat subur. Manfaat dari tanah humus yaitu sebagai sumber nutrisi bagi tanaman, mampu mengikat zat-zat yang bersifat toksik, membantu meningkatkan kandungan air tanah, mencegah tanah tergerus, dapat digunakan sebagai pupuk alami. Nah, yang D, tanah vulkanik. Tanah vulkanik adalah tanah yang berasal dari letusan gunung berapi yang sudah mengalami pelapukan, dan biasanya tanah ini berada di daerah dataran tinggi, yakni di sekitaran daerah gunung berapi. Dan ciri-ciri tanah vulkanis yaitu memiliki banyak unsur hara, dan pada lapisan atas berwarna hitam pekat dan pada lapisan bawah berwarna coklat. Struktur tanah rentan terhadap erosi dan sangat bagus digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan karena tanah tersebut mengandung banyak unsur hara, dan pH tanah ini 4-7. Tanah juga bersifat gembur dan mudah untuk menguraikannya. Tanah tersebut tersebar di sekitaran permukaan pada pegunung berapi. Tanah vulkanis terbagi menjadi 4, yaitu tanah regosol, tanah litosol, tanah andosol, dan tanah entisol. Tanah litosol adalah tanah yang berasal dari pelapukan batuan, beku dan batuan sedimen. Tekstur dari tanah ini berbatu-batu dengan lapisan tanah yang tidak terlalu tebal. Tanah ini banyak terdapat di wilayah Indonesia, tepatnya Sumatera bagian timur, barat, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya yaitu tanah pokzolit. Tanah pokzolit ini adalah tanah yang terbentuk yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi dengan suhu rendah. Pada umumnya, jenis tanah ini dapat dijumpai di Sumatera, Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Selanjutnya yaitu tanah padas. Tanah padas adalah tanah yang paling keras, sehingga tanah ini menyerupai batuan dan tidak memiliki kandungan air sedikit pun. Dan tanah ini sangat tidak cocok untuk ditanami tumbuhan, karena tanah yang kurang subur. Tanah ini juga sangat mudah dijumpai di seluruh wilayah Indonesia. Yang terakhir di sini tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah yang kehilangan kesuburannya dan unsur hara karena terbawa oleh air hujan dengan intensitas yang tinggi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang penyebab terdapatnya berbagai jenis tanah yang ada di Indonesia. Jenis tanah di setiap negara itu pasti berbeda-beda, termasuk juga jenis tanah yang ada di Indonesia. Penyebab terdapatnya berbagai jenis tanah di Indonesia, yang pertama yaitu faktor letak geologis Indonesia. Faktor letak geologis Indonesia ini, Indonesia terletak di antara dua pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran. Kedua hal ini mengakibatkan jika ada suatu daerah yang terkena kedua sirkum ini, maka daerah tersebut akan memiliki tanah yang subur. Karena tanah tersebut berasal dari hasil letusan gunung berapi. Contoh dari tanah subur tersebut yaitu tanah vulkanik. Tanah vulkanik ini terbagi menjadi 4, yaitu tanah andosol, regosol, entisol, dan latosol. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor bahan induk. Faktor bahan induk di sini terbagi menjadi 2, yaitu bahan organik dan bahan anorganik. Bahan organik ini yaitu berasal dari proses pembusukan makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Kemudian bahan anorganik yaitu bahan yang berasal dari pelapukan batuan dan mineral. Nah, kedua bahan tersebut itu akan memiliki komposisi tersendiri. Oleh sebab itu, komposisi di setiap tanah itu berbeda-beda, sehingga akan menghasilkan tanah yang berbeda-beda juga. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor iklim. Faktor iklim di sini ada 2, yaitu suhu dan cuaca. Faktor suhu dan cuaca di sini akan mempengaruhi, yaitu akan mempercepat pelapukan pada batuan dan mineral.
sehingga komposisi yang terdapat di sini akan sangat berpengaruh terhadap jenis tanah yang akan terbentuk. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor curah hujan. Faktor curah hujan di sini di mana jika semakin tinggi tingkat curah hujan, maka sifat keasaman pada tanah tersebut akan semakin tinggi, maka itu juga akan menghasilkan jenis tanah yang berbeda-beda. Sekian penjelasan dari saya dan sekian penjelasan dari teman-teman saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.